triliun kebocoran dana penyelenggaraan ibadah haji atau hanya sekedar miskomunikasi? Pemerintah dan juga DPR RI akhirnya sepakat biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH tahun depan turun 2 juta rupiah. Dan pembahasan BPIH ini sempat berlangsung hangat dipicu isu 5 triliun rupiah kebocoran anggaran penyelenggara ibadah haji yang terus memantik polemik antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI. Dan pemirsa, masih seputar dugaan korupsi, pekan ini Top Report juga akan menyoroti dugaan penggelembungan anggaran proyek kereta cepat. Benarkah terjadi markup anggaran atau kembali hanya soal perbedaan persepsi? Yang pasti KPK telah mulai menyelidiki kasus ini. Dan pekan ini pemirsa, Top Report juga menyoroti kinerja pemberantasan narkoba di negeri ini, terutama dengan capaian ratusan barang bukti, maksud kami ratusan ton barang bukti narkoba yang berhasil disita dan juga dimusnahkan oleh Polri. Bersama saya Hamdallah Kafi, inilah Top Report selengkapnya untuk Anda. Pemerintah dan DPR RI pemirsa akhirnya sepakat biaya perjalanan ibadah haji tahun depan turun 2 juta rupiah. Namun isu 5 triliun rupiah kebocoran anggaran penyelenggaraan ibadah haji sempat menghangatkan rapat pembahasan ongkos naik haji 2026 yang berlangsung di pekan ini. Wakil Menteri Haji dan Umroh menyatakan ada salah persepsi kebocoran 5 triliun rupiah ini disebut hanya potensi dan belum tentu terjadi. Di sisi lain DPR RI menilai bila efisiensi dan juga efektivitas berjalan maksimal, total biaya penyelenggaraan ibadah haji seharusnya bisa turun minimal 5 triliun rupiah. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Pekan ini, pemerintah dan DPR mulai membahas biaya penyelenggaraan haji tahun depan. Kementerian Haji dan Umroh optimis dengan menerapkan efisiensi dan efektivitas, biaya penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat turun 1 juta rupiah per jemaah. Singkatnya, nilai yang kami ajukan terkait dengan BPIH turun sebesar 1 juta dibandingkan tahun yang lalu. Walau turun 1 juta rupiah, Komisi 8 DPR tidak otomatis puas dengan usulan pemerintah. DPR menilai masih ada potensi efisiensi lebih besar yang dapat lebih signifikan menekan total biaya penyelenggaraan haji, yaitu dengan menghentikan kebocoran anggaran. Ya sudah, besok kita ketok kalau sudah turun. Tapi kan ini turunnya baru 1 juta, Pak Wakil Menteri. Ini belum masuk angka-angka bancakan. Kalau kita masukkan angka bancakan harus turun 5 triliun dari 17 triliun. Izin Pak Ketua, kemarin kita dengar gembar-gembornya turunnya berapa? Bisa 5 triliun ini. Kalau 5 triliun berarti pendanaan haji tahun 2026 nanti kalau 17 kurang 5, 12. Wah, ini tentunya kabar gembira, bukan kabar gembira, kabar yang sangat menggembirakan. Narasi kebocoran anggaran haji muncul saat Menteri Haji dan Umroh mendatangi KPK awal bulan ini. Kepada wartawan, Gus Irfan mengungkap hasil penelitian mengenai potensi kebocoran anggaran 5 triliun rupiah dalam penyelenggaraan ibadah haji. Perputaran uang di haji sekitar 17 sampai 20 triliun. Para peneliti mengatakan bahwa kebocoran terjadi anggaran di Indonesia adalah 20 sampai 30%. Nah, kita kalau menggunakan angka itu kemungkinan akan terjadi sekitar 5 triliun itu ketemunya. Tapi itu hanya potensi. Namun, Wamen Haji dan Umroh menyebut ada salah persepsi mengenai kebocoran anggaran penyelenggaraan haji. Atau bahasa yang lebih jelasnya ini potential loss, economic loss. Jadi kalau dalam ekonomi itu ada accounting loss, ada economic loss. Yang saya maksud itu bukan accounting loss yang 17 triliun itu. Isu kebocoran anggaran akhirnya menjadi polemik antara Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR. Dhanil menyebut bahwa indikasi kebocoran muncul dari sejumlah pos mulai dari transportasi udara, konsumsi, hingga hotel dari total anggaran sebesar 17 triliun. Bukan
ekosistem keuangan haji. Ini dari total. Betul. Itu yang tadi saya maksud. Ini secara keseluruhan prosesnya tentu dari proses penyelenggaraan. Kemudian juga sudah saya jelaskan sebelumnya juga dari semua ekosistem. Termasuk di situ. Yang saya sebut dengan ekosistem. Jadi misalnya ya Pak, yang Sebentar. kita gunakan Izin ya, kita ini kan dari 17 triliun itu ada potensi kebocoran 5 triliun. bukan begitu menerjemahkan. Dari secara total ekosistem artinya Biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH adalah gabungan dari biaya pelunasan calon jemaah alias BPIH ditambah nilai manfaat yang dibayar BPKH. Tahun ini BPIH memang turun 4 juta rupiah. Namun biaya pelunasan yang harus dibayar calon jemaah sebenarnya hanya turun Rp600.000 saja. Dari BPIH tahun 2024 sebesar Rp56 juta menjadi BPIH tahun 2025 sebesar Rp55,4 juta. Penurunan terbesar justru terjadi pada nilai manfaat yang dibayar BPKH. Pada tahun 2024, BPKH membayar nilai manfaat Rp37,3 juta per jemaah, menjadi Rp33,9 juta per jemaah pada tahun ini. Artinya, uang yang dibayar BPKH turun sebesar Rp3,3 juta per jemaah. Dengan kuota 220.000 jemaah, tahun ini total nilai manfaat yang harus dibayar BPKH turun Rp726 miliar. Bila tahun depan BPIH kembali turun Rp1 juta, siapa yang mendapat pemangkasan terbesar? Apakah biaya yang harus dilunasi jemaah atau pembayaran nilai manfaat BPKH? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.